Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Tentang organisasi audit internal. Saya dengan Oke Sundawati Savitri, NIM 171600002. Saya dengan Aryani Maudi Asyari dengan NIM 171600007. Saya Iva Kusnatus Widayanti dengan NIM 171600192. Dan saya Afifah Tusolihah dengan NIM 20160909001. Pertama, misi dan fungsi audit internal. Misi audit internal yang sesuai dengan ketentuan SPFAIB yakni terpenuhinya kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha di dalam bank terdapat dan bertemu berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Lalu untuk mekanisme pengendalian umum, terdapat tanggung jawab dan wewenang pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi yang pembagiannya diatur sebagai berikut. Pertama, tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, yakni mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan SKAI. Dan yang kedua, tanggung jawab direksi, menciptakan struktur intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit bank, dan menindaklanjuti temuan audit intern bank sesuai dengan kebijakan. Lalu untuk fungsi audit internal, dengan ketentuan SPFAIB, tugas dan fungsi dari SKAI sebagai berikut. Pertama, membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Kedua, mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Di sini ada wewenang dan ruang lingkup pekerjaan. SKAI harus diberi wewenang, kedudukan, dan tanggung jawab dalam organisasi sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit diarahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu penilaian kecukupan struktur pengendalian intern, penilaian efektivitas struktur pengendalian intern, dan penilaian kualitas kinerja. Untuk selanjutnya adalah hubungan SKAI dengan fungsi pengendalian internal lainnya, yaitu audit intern di sini merupakan bagian dari struktur pengendalian intern. Pengendalian intern adalah setiap tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuannya pengendalian intern adalah untuk memastikan pengamanan dana masyarakat, pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, kebenaran dan keutuhan informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan, dan yang terakhir adalah pengamanan harta kekayaan. Struktur organisasi dan manajemen. Sehubungan dengan hal tersebut, SKAI harus memiliki beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, auditor yang profesional, dan yang kedua, kedudukan yang jelas dalam organisasi. Struktur organisasi dan pelaporan. Yang pertama, struktur organisasi harus jelas mengatur aspek yang berkaitan dengan pembagian kerja di antara auditor, pengelompokan, dan pendelegasian wewenang. Untuk yang kedua, Dewan Komisaris adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan fungsi Dewan Komisaris. Berikut ini adalah contoh diagram struktur organisasi SKAI sesuai yang diatur dalam SPFAIB. Urutan yang pertama, terdapat Dewan Komisaris dan Presiden Direktur yang membawahi para direkturnya. Lalu, di antara Presiden Direktur dengan para direkturnya terdapat satuan kerja audit internal yang bertugas melaksanakan pengendalian audit internal di semua tingkatan manajemen. Kewenangan dan tanggung jawab organisasi audit internal.
Auditor internal harus diberikan wewenang, kedudukan dan tanggung jawab sedemikian rupa di dalam organisasi sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya sebagai auditor internal bank. Kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKAI. Status Kepala SKAI yaitu dapat menjaga independensi, memberi perhatian yang cukup terhadap laporan hasil audit dan tindak lanjutnya. Kepala SKAI juga bertanggung jawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit, mengevaluasi prosedur yang ada. Charter, misi, wewenang dan tanggung jawab SKAI harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang disetujui oleh Dewan Komisaris, yang selanjutnya disebut dengan Piagam Audit Intern atau Charter. Yang tercantum pada Piagam Audit Intern adalah kedudukan SKAI. Yang kedua, kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan audit intern. Keempat, pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional audit. Yang kelima, aktivitas internal audit. Yang keenam, aktivitas investigasi. Yang ketujuh, membahas quality assurance, yaitu atau biasa disebut menjamin kualitas dari pengendalian intern. Hubungan dengan manajemen, Dewan Komisaris, dan auditor eksternal. Dewan Komisaris fungsinya sangat berkaitan dengan organisasi SKAI, dan struktur pengendalian internal dapat membentuk komite audit yang bertanggung jawab sekurang-kurangnya sebagai berikut. 1. Menyetujui internal audit charter. 2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal audit, tidak menindaklanjuti laporan kepala SKAI. Yang ketiga, memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan telah melakukan dengan benar dan tepat waktu. Yang keempat, memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Yang kelima, memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat. Dan yang keenam, menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI. Dan yang selanjutnya yaitu hubungan dengan auditor eksternal. SKAI bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern. Melalui koordinasi, diharapkan dapat mencapai hasil audit komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak. Kesimpulannya yaitu, secara umum, audit internal dapat dikatakan efektif jika mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak ada kriteria pengukuran yang baku untuk menilai efektivitas audit internal. Setiap organisasi perlu mengembangkan sendiri kriteria yang akan mereka gunakan dalam mengukur efektivitas aktivitas audit internal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai panduan, terdapat beberapa literatur yang memberikan contoh kriteria yang dapat digunakan oleh organisasi untuk menilai efektivitas dari audit internal.